إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga yang telah diberikannya kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu hingga kita bisa hadir berkumpul di masjid ini. Dan yang lebih besar dari itu adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah hingga kita sampai hari ini, sampai detik ini masih berada di atas agamanya dan masih berjalan di atas sunnah Rasulnya. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, mendidik kita semua dan mengarahkan kita semua kepada jalan Allah, menjelaskan kepada kita syariatnya, menjelaskan kepada kita yang hak hingga kita bisa mengikutinya, dan menerangkan kepada kita yang batil hingga kita bisa menghindari dan menjauhi. Nabi Rahmah, Nabi yang telah berkata kepada kaumnya, kepada umatnya, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa wa qad amartukum bih, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaytukum an." Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian kepadanya. Dan tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah peringatkan dan larang kalian darinya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pertemuan kita pertama kita telah menjelaskan pentingnya kita mendapatkan dua hidayah, yaitu hidayah ilal Islam yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hidayah ilas sunnah. Itulah yang kita minta dalam salat kita, dalam bacaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ada 4 macam. Hidayah ada 4 macam. Ada 4 tingkatan hidayah. Yang pertama adalah al-hidayatul ammah al-mushtarikah. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara umum dan kepada semua makhluknya, manusia maupun hewan, binatang, mendapatkan hidayah ini, hidayah mushtarikah ini. Ya, kafir maupun muslim,
hewan maupun manusia mendapatkan hidayah mustarikah ini, hidayah ammah mustarikah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada lebah hingga dia bisa membangun sarangnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ikan hingga dia bisa mencari makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada bayi hingga ia dapat meraih puting susu ibunya. Ini adalah hidayah ammah mustarikah, semua makhluk mendapatkannya. Tidak ada keistimewaan bagi orang yang mendapatkan hidayah ini, karena orang kafir juga mendapatkan hidayah seperti ini. Yang kedua adalah hidayah al-bayan wad dalalah wal irsyad. Hidayah bayan wad dalalah wal irsyad, yaitu hidayah ilmu wal ma'rifah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bayan, keterangan, dalalah, petunjuk dan ma'rifah. Dan inilah hidayah khusus bagi manusia, mukmin maupun kafir. Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah bayan wad dalalah wal irsyad. Allah Subhanahu wa taala beri mereka petunjuk kepada ilmu, karena mereka diistimewakan dengan akal. Manusia diberi keistimewaan dengan akal, yang demikian dia dibedakan dan diistimewakan dari hewan. Maka mereka bisa menyerap ilmu, keterangan, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahadainahul najdain, dan kami beri mereka dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dan mereka manusia bisa memahami, manusia bisa mengerti dan mengetahui jalan mana yang harus ditempuhnya dan jalan mana yang harus dijauhinya. Ini adalah hidayah bayan wal irsyad wad dalalah, atau hidayatul ilmu wal ma'rifah. Hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara khusus, yang mukmin maupun yang kafir. Yang ketiga adalah hidayatut taufiq wal ilham. Hidayatut taufiq wal ilham, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati manusia untuk menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah untuk dapat menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Dan hidayah ini khusus bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hidayatul ilal jannati au ilan nar. Hidayah atau petunjuk kepada surga maupun neraka. Hidayah petunjuk kepada surga maupun neraka. Nah, ikhwani fillah azanillahu jami'an. Orang yang mendapatkan hidayah yang pertama belum tentu dia mendapatkan hidayah yang kedua. Orang yang mendapatkan hidayah yang kedua belum tentu mendapatkan hidayah yang ketiga. Dan yang mendapatkan hidayah yang ketiga, ya belum tentu dia mendapatkan hidayah yang terakhir ini. Karena yang terakhir ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Urusan masuk surga, masuk neraka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam surat Al-Fatihah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hidayah manakah yang kita minta? Bentuk hidayah manakah yang kita minta kepada Allah? Yang kita maksud di dalam perkataan kita ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa hidayah yang kita maksud di dalam perkataan kita ihdinas siratal mustaqim adalah hidayah yang kedua dan ketiga, yaitu kita minta kepada Allah al-bayan wal irsyad wad dalalah, ilmu, petunjuk kepada siratal mustaqim, yaitu kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, kepada sunnah, ilmu tentang sunnah, pengetahuan tentang sunnah, petunjuk tentang sunnah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah berikanlah aku petunjuk ilmu, keterangan ilmu, dalalah, irsyad kepada apa? Kepada as-siratal mustaqim, ya kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah.
Berikanlah aku ilmu tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ya Allah, bukakanlah hatiku untuk menerima, ya, untuk menerima manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut setelah aku mengilmuinya. Sebab berapa banyak orang-orang yang telah mengilmuinya, yang telah mengetahuinya, tapi dia belum mendapatkan hidayah yang ketiga, yaitu dia belum mendapatkan hidayah taufik wal ilham. Belum dibukakan pintu hatinya untuk menerima manhaj ini. Belum dibukakan pintu hatinya untuk menerima kebenaran ini atau hidayah yang benar ini, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Maka itulah yang kita minta ketika kita mengatakan ihdina. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, yaitu hidayatul ilmi wat taufiq. Hidayatul ilm wat taufiq. Berikanlah aku hidayah, yaitu petunjuk ilmu dan keterangan kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, ya Allah, berikanlah aku, bukakanlah pintu hatiku, ya, untuk menerima manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itulah makna yang kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah kesimpulan dari pertemuan pertama kita. Nah, kemudian kita akan menjelaskan di sini apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah istilah yang sudah dikenal di kalangan para ulama salaf terdahulu. Sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompoknya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini, semua kelompok mengaku, ya, mereka adalah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, benarkah pengakuan itu? Ya, benarkah pengakuan tersebut? Maka kita perlu mengetahui apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena kalau kita tidak mengilmuinya, kalau kita tidak mengetahuinya, boleh jadi pengakuan kita itu bertolak belakang dengan hakikat sebenarnya. Ya, 180 derajat terbalik dari apa yang kita akukan. Ya, maka di sini kita jelaskan secara ringkas apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penggunaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah digunakan untuk salah satu dari dua makna ini. Yang pertama adalah makna umum, makna am. Masuk di dalamnya semua kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam kecuali Rafidhah. Ya, yadkhulu fihi jami' man yantasibu lil Islam. Masuk ke dalamnya semua orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, ada Ar-Rafidhah, kecuali kaum Rafidhah, yaitu Syiah Rafidhah. Maka muncullah sebutan Sunni, ya, sebagai lawan dari sebutan Syi'i Rafidhi. Yang dimaksud dengan Sunni adalah semua orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam selain Syiah. Ini namanya makna umum. Kemudian makna khusus, makna akhas wa adab minal makna al-am. Makna yang lebih khusus dan lebih rinci. Dan inilah makna yang sebenarnya dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ahlus Sunnah al-mahdhah al-khalisah minal bid'ah. Ahlus Sunnah yang bersih murni dari berbagai macam bid'ah. Yakhruju bihi, maka keluarlah dengannya sairu ahlil ahwa'i wal bid'ah, semua ahli bid'ah, bukan hanya Syiah, tapi semua ahli bid'ah lainnya, kal khawarij, seperti kaum khawarij yang suka mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya, orang-orang yang tidak sepaham dengannya, mengkafirkan ahli iman karena dosa besar yang dilakukannya, menghalalkan darah, harta dan kehormatan kaum muslimin. Ini adalah ciri-ciri dari kaum khawarij ini. Maka keluar dari sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kaum khawarij. Ya, kaum khawarij.
Dan kaum Khawarij ini adalah bid'ah pertama yang muncul di dalam Islam. Bid'ah yang pertama kali muncul di dalam Islam adalah bid'ah Khawarij, yaitu pada masa Nabi SAW. Ketika Dzul Khuwaisirah membantah dan menolak keputusan yang telah dibuat oleh Nabi SAW ketika membagikan ghanimah kepada pembesar-pembesar Makkah yang masuk Islam, mu'alaf. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil." Hai Muhammad, berlaku adil, karena kamu belum berlaku adil. Coba lihat, dia menolak keputusan Nabi, dia membantah keputusan Nabi, dia menganggap keputusan Nabi tidak hakim, tidak bijaksana. Dia menganggap dirinya lebih daripada Nabi. Ya, maka Nabi mengatakan, "Faman ya'dil idzan idza lam a'dil?" Jika aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang berlaku adil? Nah, ini merupakan salah satu dari ciri-ciri kaum Khawarij, ya, yang merasa Nabi itu ataupun hadis-hadis Nabi kurang hakim, kurang bijaksana, ya, kurang bijaksana, dan bahwasanya pendapatnya lah yang lebih bijaksana, akalnya lah yang lebih bijaksana, ya, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ya, maka Nabi SAW mengatakan akan keluar, ya, dari benih orang ini satu kaum yang membaca Quran tapi tidak lewat dari kerongkongan mereka. Artinya apa? Tidak lewat dari kerongkongan mereka itu tidak mereka pahami, tidak mereka ilmui dengan benar. Yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahm minar ramiyah. Mereka keluar melesat dari Islam sebagai keluarnya anak panah dari busurnya. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim." Kalian merasa salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an. Mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya mereka ahli ibadah dan mereka merasa lebih daripada yang lainnya. Ya, makanya ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka untuk mematahkan argumentasi mereka, Abdullah bin Abbas datang dengan pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus. Sementara kaum Khawarij ini kapalan, ya, tangannya kapalan, jidatnya kapalan karena banyaknya ibadah. Kapalan tahu ya? Ya, keras. Karena banyaknya ibadah, ya, baju mereka compang-camping menunjukkan kezuhudan mereka. Ya, mereka mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Apakah seperti ini penampilan sahabat Nabi?" Ya, mereka berkata, menyindir Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, "Apakah seperti ini penampilan sahabat Nabi?" Coba lihat, mereka merasa lebih daripada seorang sahabat Nabi. Padahal ikhwani fiddin, sebanyak apapun amalan kita itu tidak akan bisa menyamai, ya, seorang sahabat Nabi. Ya, apa kata Nabi? "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela sahabatku. "Fawalladzi nafsi biyadi." Demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya. "Lau anfaqtum misla Uhudin dhahaba." Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai, ya, satu mud emas yang mereka sedekahkan, bahkan setengahnya. Ya, maka apabila seseorang mengamalkan hidupnya penuh dengan ibadah, hidupnya penuh dengan amal soleh, maka itu tidak akan bisa menyamai derajat seorang sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Nah, lalu apa sikap kaum Khawarij ini? Dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, mereka berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Apakah seperti ini penampilan sahabat Nabi?" Yaitu pakai baju bagus, sementara baju mereka compang-camping menunjukkan kezuhudan mereka. Ya, maka Abdullah bin Abbas berkata kepada mereka, "Sungguh orang yang lebih baik daripadaku telah memakai baju yang lebih baik daripada yang aku pakai." Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian itu mematahkan argumentasi mereka. Nah, ini kaum Khawarij, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an.
Jadi keluar dari sebutan Ahlus Sunnah ini seluruh sairu ahlil bid'ah wal ahwa kal khawarij. Ya, dan khawarij sebagaimana kita sebutkan kelompok bid'ah yang pertama kali muncul di dalam Islam. Wal Jahmiyah, dan kelompok Jahmiyah, yaitu kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Jahmiyah ini adalah kaum yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya mengingkari sifat-sifat Allah, tapi juga mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kaum Al-Mu'tazilah mengingkari sifat tanpa nama, artinya mereka menetapkan sifat Allah dan mereka mengingkari sifat-sifat Allah dan menetapkan nama-nama Allah. Kemudian kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menetapkan sebahagian sifat dan mengingkari sebahagian besar lainnya. Ya, maka Jahmiyah ini mengingkari nama dan sifat Allah. Maka ketika terjadi perdebatan antara ketiga kelompok ini, ya, kaum Mu'tazilah mendebat kaum Asy'ariyah dengan mengatakan, kalian kaum Asy'ariyah tanggung, hanya menetapkan 7 sifat dan menafikan sifat-sifat yang lainnya. Kami menafikan semua sifat. Sifat-sifat yang kalian tetapkan itu dapat kami nafikan dengan kaidah yang kalian gunakan. Ya, kalian menafikan sifat-sifat itu dengan mengatakan jika menetapkan sifat ini maka akan berkonsekuensi Allah sama dengan makhluk. Maka demikian pula 7 sifat yang kalian tetapkan itu juga berkonsekuensi Allah sama dengan makhluk. Kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala harus wajib dengan akal memiliki sifat as-sam'ul wal basar, pendengaran dan penglihatan. Al-hayal wal iradah, kehidupan dan kehendak. Kalian katakan Allah wajib memiliki sifat ini dengan petunjuk akal. Maka kami katakan dengan petunjuk akal pula kalian harus menafikan sifat ini. Kenapa? Karena penetapan sifat-sifat ini berkonsekuensi Allah sama dengan makhluk. Bukankah makhluk juga hidup? Bukankah makhluk juga punya kehendak? Bukankah makhluk juga punya penglihatan dan pendengaran? Bukankah makhluk juga punya ilmu? Dan kalian tetapkan sifat ini, maka tidak ada jalan bagi kalian selain menafikan semua sifat Allah seperti yang kami lakukan. Maka patahlah hujah kaum Asy'ariyah. Ya, bungkamlah mereka. Lalu datanglah kaum Jahmiyah ini kepada orang-orang Mu'tazilah dengan mengatakan, wahai kaum Mu'tazilah, kamu juga tanggung. Kamu menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifatnya. Tiru kami. Kami menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena kalian dengan menetapkan nama-nama ini berkonsekuensi Allah sama dengan makhluk. Bukankah makhluk juga punya nama? Tidak ada jalan di hadapan kalian selain menafikan nama-nama Allah juga. Seperti kami. Kami menafikan nama dan sifat Allah. Jadi Jahmiyah ini menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya. Jadi mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Ya, yang tidak wujud. Ikhwani fi din azanillahu jami'an. Sesuatu yang hanya terlintas dalam benak dan akal manusia saja. Lalu datanglah Ahlus Sunnah berkata kepada kaum Jahmiyah, kalian kaum Jahmiyah juga tanggung. Kalian menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga harus menafikan wujud dan zat Allah. Sekarang kami tanya kepada kalian, apakah kalian menetapkan wujud dan zat Allah? Oh iya, Allah itu ada. Ya, kalau ditanya Allah itu ada atau tidak ada, maka mereka jawab ada. Zat Allah ada atau tidak ada? Ya ada. Nah, berarti kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat ada. Dan makhluk juga punya zat. Menetapkan 2 sifat ini, menetapkan 2 perkara ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ima kalian mengatakan Allah tidak ada supaya tidak sama dengan makhluk yang ada.
Atau kalian menetapkan Allah Subhanahu wa taala ada tapi adanya tidak sama dengan adanya makhluk. Oh, itu dia. Kata mereka, itu dia yang kami maksud. Yaitu Allah itu ada tapi adanya tidak sama dengan adanya makhluk. Nah, demikian pula dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kalian ingkari itu. Allah Subhanahu wa taala punya nama, Allah Subhanahu wa taala punya sifat, tapi tidak sama dengan nama dan sifat-sifatnya makhluk. Selesai masalahnya. Maka bungkamlah kaum Jahmiyah ini. Dan dari situ yang jelas yang benar adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini. Jadi keluar dari Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Al-Jahmiyah. Nah, kemudian keluar dari situ juga Al-Murji'ah. Kemudian Syiah wa ghairuhum min ahlil bidah. Dan ahli bidah lainnya. Ya, jadi keluar dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sairu ahlil ahwa'i wal bidah. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Falafdhu ahli sunnah yuradu bihi." Istilah Ahlus Sunnah maksudnya adalah man athbata khilafatus salatah, yang menetapkan khilafatus salatah, khilafah yang 3, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu menyelisih kaum Syiah yang hanya menetapkan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dimaksud dengan lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya adalah man athbata khilafatus salatah fayadkhulu fi dzalika jami'at tawaif illa Rafidah. Maka masuklah ke dalamnya semua golongan-golongan yang ada kecuali Ar-Rafidah. Ya, Ar-Rafidah, Syiah. Wa qad yuradu bihi ahlul hadis was sunnatil mahdah. Dan boleh juga maksudnya juga adalah ahlul hadis was sunnatil mahdah, yaitu ahlul hadis dan sunnah yang murni. Fala yadkhulu fihi illa man yuthbitu sifat lillahi ta'ala. Maka tidak masuk ke dalamnya kecuali kelompok-kelompok atau orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, dan berkeyakinan, innal Qur'ana kalamullah ghairu makhluq, bahwasanya Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluq. Wa anna Allah ta'ala yura fil akhirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Nah, ini merupakan kenikmatan yang terbesar di surga. Ya, kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah kenikmatan yang paling tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya, di surga banyak kenikmatan. Ada makanan, buah-buahan, ada sungai-sungai, ada minuman-minuman, ada bidadari-bidadari, ada kenikmatan-kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, dan terlintas dalam hati manusia. Tapi kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya, kaum mukminin akan melihat Allah di surga sebagaimana mereka melihat bulan pada malam purnama. Tidak ada awan yang menutupinya. Ya, artinya mereka melihat secara langsung dan jelas, tidak tertutup oleh apapun. Ya, nah ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melihatnya di surga nanti. Nah, di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dunia tidak akan bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ya, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian hingga kalian mati. Hingga kalian mati. Nah, demikian. Baik, jadi kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, ini merupakan salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk salah satu aslun min usuli Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu melihat Allah di surga. Ya, melihat Allah di surga.
Wujuhu yawma idzin nadhirah ila wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Karena kenapa mereka berseri-seri wajahnya? Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Ya, jadi kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenikmatan yang paling tinggi di dunia itu adalah ma'rifatullah taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, baik. Nah, kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataannya, wa yusbitul qadar, dan menetapkan takdir yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari sini kelompok Qadariyah dan Jabariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu hingga sesuatu itu terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keburukan-keburukan itu terjadi, dan terjadi bukan atas kehendaknya. Ini adalah paham Qadariyah. Nah, ketika dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya artinya mereka adalah kaum yang menetapkan takdir qadar al-khairi wasyarri minallahi ta'ala, al-hulwihi wa murrihi minallahi tabaraka wa ta'ala. Takdir yang baik, yang buruk, yang manis maupun yang pahit berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini, di langit dan di bumi, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kuasa dan Maha menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, maka tentunya di sana ada Tuhan lain yang kehendaknya di atas kehendak Allah. Maka dari itu ketika ada seorang Qadariyah ingin berdakwah kepada seorang Majusi, ya, Qadari ini, ya, orang yang berpaham Qadariyah ini berkata kepada orang Majusi itu, wahai Majusi, masuk Islamlah kamu. Maka si Majusi mengatakan, tidak, aku enggak mau masuk Islam. Maka si Qadariyah ini mengatakan, sebenarnya Allah menghendaki kamu masuk Islam. Ya, Allah menghendaki kamu masuk Islam, tapi setan menghendaki kamu kekufuran. Setan tidak menghendaki kamu masuk Islam. Setan menghendaki kamu kafir. Allah tidak menghendaki kamu kafir, tapi setanlah yang menghendaki kamu kafir. Maka apa kata Majusi ini? Kalau begitu aku lebih memilih setan. Ya. Kalau begitu aku memilih beriman kepada setan. Kenapa? Karena setan ini lebih kuat daripada Allah. Allah berkehendak, setan berkehendak, ternyata yang menang adalah kehendak setan. Berarti setan ini lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih memilih beriman kepada setan ini, kata Majusi tadi. Nah, salah seorang pembesar tokoh Qadariyah yang bernama Amr bin Ubaid pernah diminta oleh seorang Arab Badui yang kehilangan ontanya. Ia datang kepada Amr bin Ubaid, ya tokoh Qadariyah ini, minta supaya dia berdoa kepada Allah. Wahai Amr, berdoalah kepada Allah agar ontaku dikembalikan. Ontaku dicuri ini. Coba doa kepada Allah supaya ontaku dikembalikan. Maka Amr bin Ubaid berdoa. Dia berkata begini dalam doanya, ya Allah, sebagaimana engkau tidak berkehendak ontanya dicuri, maka kembalikanlah ontanya. Maka spontan saja Arab Badui ini berkata, wah, kalau begitu gak usah berdoa, gak jadi saya minta doa kepadamu. Kenapa? Kata Amr bin Ubaid, karena aku khawatir. Tadi kamu katakan Allah tidak berkehendak ontaku dicuri, ternyata dicuri juga. Aku khawatir Allah Subhanahu wa taala berkehendak ontaku dikembalikan tapi tidak kembali. Maka dia tidak jadi minta doa kepada Amr bin Ubaid. Nah, demikian. Baik. Jadi ini adalah satu paham yang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ghairu dzalika minal umuril ma'rufah inda ahlil hadis was sunnah, dan perkara-perkara lainnya yang sudah dikenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kalangan Ahlul Hadis was Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah
Ahlus sunnah itu adalah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum talaqqau anhu mubasharatan usul al-i'tiqad kama talaqqau umur al-ibadah. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'u laha mimman jaa'a ba'dahum. Karena mereka sahabat-sahabat Rasulullah ini mengambil langsung usulul i'tiqad, dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar akidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka menerima dan mengambil dasar-dasar ibadah, ya, kaifiyat ibadah, tata cara ibadah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah mereka adalah orang-orang yang lebih muttabi, yang lebih taat mengikuti, yang lebih komitmen mengikuti sunnah Nabi daripada orang-orang yang datang sesudah mereka. Wa ahlus sunnah aidan, dan ahlus sunnah itu juga adalah hum at-tabi'una lahum bi ihsan, yaitu para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, ya, yang mengikuti mereka dengan baik, al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa misr, yang mengikuti jejak langkah mereka di setiap zaman dan di setiap tempat. Wa ala ra'sihim, dan yang paling terdepan adalah ahlul hadis wal athar, ahlul hadis wal athar. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan alqab asy-syariah asy-syarifah, satu laqab julukan yang syar'i dan mulia, ya, satu julukan, ya, satu titel dan status yang syar'i, bukan bid'ah. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menamakan kita muslimin, kenapa harus ada embel-embel ahlus sunnah wal jamaah? Ya, ketahuilah ikhwani fiddin, hadirin yang berbahagia, lamma hasalat, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Hukmul Intima, beliau mengatakan, ya, mengapa harus muncul sebutan-sebutan lain atau keterangan-keterangan lain, ya, di samping keterangan kita sebagai seorang muslim. Ya, sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita perlu meminta ihdinas siratal mustaqim, bahwa di sana ada dua hidayah yang perlu kita miliki, hidayatul Islam wa hidayatul sunnah, hidayatul Islam dan hidayatul sunnah. Beliau mengatakan, lamma hasalat tilkal firaq al-muntasiba ila al-Islam al-munsyaqqa 'anil umudil faqri lil muslimin, ketika terjadinya perpecahan, ketika terjadinya bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama yang semuanya mengatasnamakan Islam, semuanya mengatasnamakan Islam. Kalau kita tanyakan kaum Syiah, mereka juga mengaku kami juga muslim. Bahkan kalau kita datangi Qadianiyah, pengikut, ya, Nabi baru Mirza Ghulam Ahmad, ya, maka mereka juga mengatakan kami juga muslim. Ya, kalau kita datangi kaum Zindiq, mereka juga mengaku kami juga muslim. Ya, mereka semua menisbatkan diri dan mengaku Islam. Tapi pun syaqqa anil umudil faqri lil muslimin, tapi mereka keluar dari usul Islam. Yang satu mengaku ada nabi sudah Nabi Muhammad, ya, ada nabi sudah Nabi Muhammad. Salah satu dasar mereka adalah hadis palsu. Ada seorang mutanabbi. Mutanabbi ini orang yang mengaku nabi, disebut mutanabbi, ya, orang yang mengaku nabi. Namanya Abu Abdullah Asy-Syami Al-Maslub. Dia dijuluki Al-Maslub karena matinya disalib, artinya dihukum mati oleh khalifah. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia mengaku nabi, maka dia dijuluki Al-Mutanabbi, ya. Salah satu alasan dia mengaku nabi adalah hadis palsu yang dibawakannya, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup, Nabi berkata, Nabi bersabda katanya, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sepeninggalku. Benar atau betul? Ya, benar atau betul?
Nabi bersabda, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sepeninggalku, tidak ada nabi sesudahku. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tapi dia tambah sedikit saja. Dia tambah ya satu lafal sesudah itu, dan ini adalah tambahan yang mungkar, maudhu, yang dia ciptakan sendiri. Dia tambahkan illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Kecuali Allah berkehendak lain, maka dia pun mengaku sebagai kehendak Allah menjadi nabi. Karena Allah berkehendak lain, Allah mengadakan nabi lain sesudah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tidak mengerti mungkin menganggap ini, wah benar juga ini, benar juga kelompok ini, benar juga dia mengaku nabi, jadi nabi, ada dalilnya ini. Ya, ternyata dalilnya adalah palsu. A'azani Allah wa iyyakum. Jadi muncul kelompok-kelompok yang mengaku Islam, sampai kelompok yang mengaku ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kelompok yang mengaku di sana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sana ada yang lebih kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagian ahli tarekat, kaum sufi yang meyakini adanya wali abdal, wali aqtab, wali ghaus. Inilah istilah-istilah mereka yang mana mereka mengatakan bahwa wali-wali ini berkumpul di satu tempat dan memutuskan apa yang terjadi di atas muka bumi, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini sama artinya mereka mensejajarkan ya wali-wali ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya, mereka semua mengaku Islam, muntasibah lil Islam. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang membedakan mana Islam yang benar, mana yang salah, ini akan bingung. Ya. Akan bingung dan akan bercampur baur antara hak dan batil. Maka perlu di sana pembeda. Perlu di sana identitas yang membedakan antara muslim yang muttabi' li sunnati Rasulillah dengan muslim yang mubtadi', yang munharif, yang telah keluar dari usulul Islam. Ya. Ya, saya bahkan Abu Zaid melanjutkan taharat ya alqabuhum asy-syar'iyyah al-mumayyizah li jama'atil muslimin li nafyil farq. Maka muncullah ya julukan-julukan, muncullah sebutan-sebutan syar'iyyah yang syar'i yang membedakan mereka dengan jamaah-jamaah yang lainnya, ya firqah-firqah yang lainnya, wal ahwa, dan kelompok-kelompok yang mengikuti hawa nafsu. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimah. Maka muncullah sebutan-sebutan seperti as-salaf, as-salafiyun, ahlul hadis, ahlul athar, dan ahlus sunnah wal jamaah. Itu adalah istilah-istilah yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Ya, istilah yang berbeda tapi maknanya, maksudnya, intinya, hakikatnya adalah sama. Baik. Nah, dan alqab atau laqab yang syarifah dan syariah ini ya memiliki beberapa tanda-tanda dan memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya, yang pertama, al-awwal. Ini jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah adalah istilah yang mulia dan syar'i. Jadi harus dipahami. Tidak semua orang yang mengaku menyandang gelar ini benar-benar dia sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Di sana ada sebagian orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi sebenarnya dia bukan ahlus sunnah. Seperti kelompok Asy'ariyah. Mereka mengaku ahlus sunnah, tapi mereka sebenarnya di luar kalangan ahlus sunnah. Ya, karena Asy'ariyah ini walaupun di dalam bab-bab lainnya dia sama seperti ahlus sunnah, misalnya di dalam bab iman, tapi di dalam bab asma wa sifat, di dalam bab menetapkan dan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka ketika ya Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ya tokoh Asy'ariyah, taubat dari pemikiran Asy'ariyahnya, dari pemikiran Mu'tazilahnya, ya dia berkhutbah di Masjid Damaskus, di Jami' Damaskus. Kemudian dia buka jubahnya dan mengatakan, saya melepas pemikiran lama saya sebagaimana saya melepas jubah saya ini.
Ya, kemudian dia menulis buku, di antaranya adalah Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Di mukaddimah buku itu dia katakan, ya, aku berkeyakinan seperti keyakinan yang telah dianut oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal. Itu dia nyatakan di mukaddimah bukunya itu. Ya, jadi dia rujuk dari pendapatnya yang lama, dari akidahnya yang lama. Jadi Asy'ariyah itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi ada beberapa mumayyizah, keistimewaan bagi laqab ini. Yang pertama, annaha nasabun lam tanfasil walau lahdhah anil ummah al-islamiyah, bahwa ini adalah nisbat yang tidak terpisah dari umat Islamiyah, dari umat Islam, dari Islam. Kalau dikatakan Ahlus Sunnah, kenapa dikatakan Ahlus Sunnah? Karena mereka adalah orang-orang yang tegak di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah itu adalah Islam. Karena Islam tidak akan bisa dilakukan tanpa sunnah. Islam tidak akan bisa diamalkan tanpa sunnah. Bisakah kita mengerjakan sholat 5 waktu? Dari mana kita tahu sholat itu 5 waktu? Di dalam Quran tidak ada disebutkan sholat itu 5 waktu. Dari mana kita dapatkan sholat itu 5 waktu? Dari mana? Dari sunnah. Nabi yang menjelaskannya. Nah, kemudian sholat yang 5 waktu itu, kita tidak tahu sholat apakah itu, kapan waktunya. Ketika Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat adalah waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh manusia. Tahukah kita waktunya? Tidak tahu. Dari mana kita tahu waktunya? Dari sunnah. Demikian juga salat-salat yang kita kenal itu, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tahukah kita berapa rakaat yang harus kita kerjakan? Tidak tahu. Dari mana kita mengetahuinya? Dari sunnah. Jadi Islam tidak akan bisa kita amalkan tanpa sunnah. Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wa'lam rahimakallah, ini poin yang pertama beliau mengatakan dalam bukunya, yaitu Usul Syarhus Sunnah. Ya, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu semua, annal islama huwa sunnah was sunnata hiyal islam. Bahwa Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali dengannya. Islam tidak akan tegak kecuali dengan sunnah, sunnah tidak akan tegak kecuali dengan Islam. Demikian Ibn. Jadi tidak akan bisa dipisahkan antara keduanya. Ya, jadi mustahil orang yang mengatakan saya mau berislam tanpa sunnah. Saya mau berislam tapi tanpa sunnah, itu tidak mungkin, mustahil. Ya, demikian Ibn rahimani. Jadi Ahlus Sunnah itu adalah nisbat kepada sunnah, dan sunnah itu tidak terlepas dari Islam. Ibn rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, annaha tahwi kullal Islam. Nisbat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tahwi kullal Islam, meliputi semua Islam. Ya, ketika kita menyatakan Ahlus Sunnah, artinya kita telah masuk kepada Islam secara kafah. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara apa? Kafah. Udkhulu fil Islami kafah. Bagaimana kita masuk ke dalam Islam secara kafah? Yaitu dengan sunnah. Dengan sunnah. Maka dari itu ya, ingat, Islam tidak akan nampak keindahannya, tidak akan nampak sebagai rahmatan lil alamin, kecuali jika diamalkan dengan sunnah dan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh. Coba lihat ketika ahli bid'ah mengamalkan Islam. Ya. Ketika orang Nasrani melihat orang-orang Syiah pukul-pukul badan sampai berdarah-darah, mungkin dia enggak jadi masuk Islam. Ya. Ketika dia melihat ya kaum sufi melaksanakan zikir sampai ya tidak sadarkan diri, mungkin mereka enggak akan jadi masuk Islam. Nah, Islam ketika mereka melihat kaum Khawarij mengamalkan Islam mereka, meledakkan bom di sana sini, enggak jadi orang masuk Islam. Islam tidak akan nampak indahnya, tidak akan nampak sebagai rahmatan lil alamin, kecuali jika diamalkan ya dengan apa? Dengan sunnah, dengan manhaj ahli sunnah, dengan manhaj salafus saleh. Ya, demikian Ibn Fiddin. Maka dari itu Allah mengatakan, ya, apa Allah katakan dalam Al-Quran? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum.
Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama beliau siapa? Sahabat. Asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum. Syiddah, keras terhadap orang kafir, dan ruhama, sayang kepada sesama kaum muslimin, hanya bisa kita wujudkan dengan mengikuti sahabat, mengikuti manhaj mereka, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti manhaj mereka dan akidah mereka. Maka itu Allah mengatakan, ya fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, yaitu manusia ini mau beriman, mau berakidah dia sebagaimana iman dan akidahnya kalian wahai para sahabat, bimisli ma amantum bihi, sebagaimana kalian beriman, sebagaimana kalian berakidah, faqad ihtadaw, niscaya mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling darinya, fa innamahum fi syiqaq, sungguh mereka berada di atas perpecahan, di atas pertentangan, perselisihan yang tajam. Maka Nabi mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa saja yang hidup sepeninggalku, kata Nabi. Nah, kita adalah umat yang hidup sepeninggal Nabi. Fasayara ikhtilafan katsira, kita akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya, enggak usah jauh-jauh kita keluar dari masjid ini, kita sudah melihat perselisihan yang sangat banyak. Mulai dari urusan dunia sampai urusan agama, sampai urusan tentang Allah yang kita sembah. Ya, kita sholat bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Menghadap siapa kita sholat? Ada yang menghadap Tuhan lainnya? Tidak. Semua sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berbeda tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak merujuk kepada akidah para sahabat Ibn Fiddin. Ya. Orang-orang yang sholat ditanya, di mana Allah? Oh, macam-macam itu. Ada yang marah, tak boleh ditanya itu. Pertanyaan itu batil, katanya. Ada yang menjawab, Allah itu di dalam hati setiap mukmin. Ada yang mengatakan Allah itu di sini, di urat leher. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Wah, padahal mereka sholat satu saf, sama-sama menghadap Allah. Begitulah Nabi mengatakan, siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Bukan hanya urusan dunia saja. Kalau urusan dunia, coba lihat. Demikian juga urusan agama mereka. Bahkan tentang Allah mereka berselisih. Maka apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu sunnah sahabat. Ya. Kemudian apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara yang diada-adakan, mengada-ngada di dalam agama, keluar dari akidahnya ya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Penisbatan diri kepada sunnah dan al-jamaah, penisbatan diri kepada salaf, penisbatan diri kepada manhaj salaf, itu tidak mengiring seseorang kepada fanatik, ta'assub kepada sesuatu yang batil. Karena adalah nisbat kepada sesuatu yang hak, nisbat kepada sesuatu yang hak. Berbeda dengan kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, kelompok-kelompok bid'ah, nama-nama ahli bid'ah dan lakop-lakop mereka, julukan-julukan mereka, pemikiran-pemikiran mereka, itu dinisbatkan kepada ya tokoh-tokoh pendirinya. Seperti misalnya Jahmiyah, ini adalah nisbat kepada pendiri mereka, ya, pendiri pelopor pemikiran ini yang bernama Al-Jahm bin Safwan. Zaidiyah, ini adalah nisbat kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain, di kelompok Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Kemudian Kullabiyah, ini adalah nisbat kepada pendirinya yaitu Abdullah bin Kullab. Al-Karamiyah, itu adalah nisbat kepada Muhammad bin Karram. Asy'ariyah, nisbat kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah, nisbat kepada Abu Mansur al-Maturidi. Jadi salah satu ciri dari kelompok-kelompok bid'ah ini adalah mereka menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh pendiri atau pelopor pemikiran kelompok tersebut, ya, atau kepada asal bid'ah mereka, asal pemikiran mereka, ya, seperti misalnya Rafidhah. Ini adalah nisbat kepada pemikiran mereka yang menolak Zaid bin Ali. Ada yang mengatakan menolak ya, kekhalifahan
al-imamatu syaikhain, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, an-nawasib. Kenapa dikatakan nawasib? Yaitu nisbat kepada pemikiran mereka karena mereka nasbul ada li ahlul bait. Mereka menunjukkan permusuhan kepada ahlul bait. Ya, kemudian qadariyah, ini adalah nisbat kepada keyakinan mereka di dalam menafikan dan menolak takdir. Ya, kemudian sufiyah, ini adalah nisbat kepada ciri-ciri mereka, yaitu mereka mengenakan kain suf, yaitu kain wol yang kasar, yang menunjukkan ya, sikap hidup mereka yang menolak dunia. Ya, kemudian batiniyah, ini adalah ya nisbat kepada pemikiran mereka yang mereka mengklaim bahwasanya mereka mengikuti nas-nas yang makna-makna yang batin, makna-makna yang batin, ya, makna-makna yang batin. Nah, murji'ah ini adalah nisbat kepada pemikiran mereka, yaitu irja'ul a'mal an musammal iman. Ya, artinya mengeluarkan amal dari kandungan iman. Ya, jadi ini adalah salah satu ciri dari ahli bid'ah, yaitu mereka menisbatkan ya kelompok mereka kepada bid'ah mereka, ya kepada pemikiran mereka, atau kepada sebab tempat keluarnya mereka, ya tempat keluarnya mereka, ya seperti misalnya atau sebab ya munculnya mereka, seperti misalnya kelompok Al-Haruriyah, ya salah satu kelompok Khawarij, karena mereka keluar dari tempat yang bernama Harura. An-Nahrawan juga itu adalah satu kelompok yang keluar menentang, ya keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan berkumpul di tempat yang bernama Nahrawan. Nah, demikian. Jadi mereka ya menisbatkan diri kepada sesuatu yang batil. Ya, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah demikian juga As-Salafus Saleh, ini adalah nisbat kepada sesuatu yang hak, nisbat kepada suatu kita katakan yang tidak terlepas ya dari Islam, yang tidak terlepas dari Islam itu sendiri. As-Sunnah, ya, As-Salafus Saleh, ini adalah suatu yang syar'i, inilah suatu yang hak. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan nisbat kepada salaf ini adalah suatu yang harus, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Tidak ada aib bagi seorang yang menisbatkan diri kepada salaf atau ya mengakarkan dirinya kepadanya dan bangga di atasnya, ya, dan bahkan itu harus diterima darinya, karena nisbat kepada salaf ini tidak lain hanyalah adalah suatu kebenaran, ya. Karena ikhwan fillah azani Allahu jami'an, kalau kita lihat sekarang ini, apa yang mengkotak-kotakkan kaum muslimin, apa yang menyekat-nyekat kaum muslimin, itu pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini, kelompok-kelompok yang membuat Islam menjadi terkotak-kotak, ya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf justru kita katakan mengurai, ya, dan melepaskan ya sekat-sekat yang telah mengotak-ngotakkan kaum muslimin ini, ya, ajakan ya kepada untuk kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf, manhaj ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik, khonifuddin azan ya Allah jami'an. Ya, demikianlah ya sedikit mengenal tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab, tapi tidak semua mungkin kita jawab pada kesempatan yang singkat ini.